Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati para guru-guru saya, para senior, sejawat sekalian. Perkenankan saya untuk menyampaikan update ya mengenai tata laksana hepatitis B dalam kehamilan dengan terutama untuk PPIA ya, pencegahan penularan infeksi ibu ke anak. Jadi sebenarnya topik ini penting ya untuk kita karena kita tahu bahwa ketika seorang bayi atau balita terinfeksi hepatitis B, maka sebagian besar akan berkembang menjadi sirosis dan akhirnya menjadi hepatokarsinoma. Ini adalah epidemiologi hepatitis B pada kehamilan. Dan sebenarnya peran Opjin itu sangat besar dalam mencegah infeksi hepatitis B pada anak. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah mencanangkan program triple eliminasi ya pada tahun 2030, diharapkan sudah zero insiden HIV, hepatitis B, dan sipilis. Jadi hepatitis B paling sering memang ditransmisikan dari ibu ke anak pada saat persalinan dan kehamilan. Dan sebenarnya ini dapat dicegah dengan vaksinasi yang aman. Dan nanti ada update program terbaru dari Kemenkes yang sudah mulai diuji cobakan. Ini adalah target WHO, beberapa indikator. Kita lihat bisa ya? Kita lihat Indonesia di sini ya. Jadi prevalensi hepatitis B pada ibu hamil di Indonesia itu sekitar 2,2% ya, atau sampai pointernya iya. Sampai sekitar 6%. Ini adalah data dari Kemenkes tahun 2021. Kalau kita lihat jumlah ibu hamil yang memeriksakan hepatitis B sekitar 2,9 juta dan 1,61%-nya itu positif menderita hepatitis B. Jadi ini angka nasional ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B. Sedangkan ini kita lihat data bayi. Jadi dari 98% ibu ini yang kita lihat bahwa ada sekitar 1,2% bayi yang reaktif HBsAg-nya. Jadi bayi yang terinfeksi hepatitis B dari seluruh kasus hepatitis B pada ibu hamil itu sekitar 1,2%. Memang dilihat setelah persentase kecil, namun itu secara angka absolutnya cukup besar maksudnya. Kita akan bahas sedikit tentang hepatitis B pada kehamilan. Mungkin tidak terlalu banyak, nanti untuk slide-nya bisa panjenengan semua baca, bisa nanti saya bagikan. Ini adalah perjalanan hepatitis B dari infeksi akut ya, dia bisa berkembang menjadi hepatitis kronis, menjadi sirosis, akhirnya menjadi kanker hati. Ada beberapa fase pada hepatitis B ya. Pertama adalah fase imunotolerans, di mana ini ibu atau seseorang itu belum pernah terinfeksi hepatitis B. Dia fase awal, ketika itu kita bisa lihat dari HBsAg-nya yang positif. Ini adalah indikator replikasi virus. Disertai peningkatan kadar virus yang cukup tinggi, sedangkan fungsi liver masih normal. Berikutnya ketika imunitas tubuh sudah membentuk perlawanan terhadap hepatitis B, akan masuk ke fase imunoaktif, di mana di sini terjadi moderate dan severe inflamasi ya pada liver, sehingga terjadi peningkatan ALT. Kemudian bisa masuk ke fase karier inaktif, sampai nanti kalau terjadi suatu penurunan imunitas bisa menjadi fase reaktivasi. Ini yang penting diketahui bahwa progresivitas klinis hepatitis B infeksi ditentukan waktu ketika terinfeksi. Artinya begini, ketika seseorang itu terinfeksi hepatitis B pada saat anak-anak di atas 5 tahun atau dewasa, maka 90-99% akan sembuh. Ini berbeda ketika seorang anak itu terinfeksi pada balita ya, atau pada saat baru lahir, maka 95% menjadi kronis. Jadi sangat bertentangan. Di mana ini tugas kita sebagai Opjin mencegah jangan sampai bayi-bayi itu tertular dengan hepatitis B, karena kasihan ke depannya dia akan kemungkinan besar menjadi sirosis maupun hepatoselular karsinoma ya. Ini beberapa data saja mungkin saya lewati. Jadi dari United Nations sendiri menyatakan bahwa beban penyakit hepatitis B itu disebabkan infeksi pada masa balita ya. Jadi ketika sudah infeksi di atas 5 tahun relatif tidak menyebabkan banyak masalah pada orang yang terinfeksi tersebut. Ini tadi sama ya, mungkin saya lewatin aja fase-fase dari hepatitis B sama dengan yang slide sebelumnya. Nah ini saya mungkin bisa dilihat bagaimana imunitas
seorang balita dengan dewasa ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini bagaimana gambaran natural history dari hepatitis B infeksi. Jadi kenapa pada anak-anak atau balita itu tidak bisa sembuh ya, karena memang imunitasnya belum terbentuk dengan sempurna sehingga viral load itu tetap tinggi sepanjang hidupnya, dia tetap tinggi, dia tidak bisa mengclearance membersihkan, HbA1c tetap tinggi, IgM akan turun dalam waktu kira-kira 36 minggu, tapi ini tetap tinggi viral loadnya, makanya progresivitas dari heparnya itu sangat luar biasa sampai ke ala sirosis tadi. Sedangkan kalau pada dewasa karena imunitasnya sudah matur, maka dia bisa membersihkan virus tersebut dan kira-kira 32 minggu sudah terbentuk anti-HBs ya. Anti-HBs ini adalah counter dari HbA1c. Jadi kalau sudah ada anti-HBs maka dia sudah bisa dipastikan imun terhadap hepatitis B. Ini gambaran virus hepatitis B adalah suatu double stranded DNA. Banyak marker-marker yang mungkin perlu kita ingat-ingat di sini ya, bahwa kalau ada HbA1c artinya adalah infeksi sedang berlangsung ya. Jadi ada large surface, small surface, medium surface, apapun itu HbA1c artinya infeksi sedang berlangsung. Ada HbCAg. HbCAg ini menunjukkan infeksi natural ya. Jadi seseorang yang pernah terinfeksi baik sekarang atau langsung lampau tapi dari alami, bukan dari vaksin. Sedangkan HbA1c yang terpenting untuk kita ini adalah tanda bahwa virusnya sedang aktif bereplikasi. Sedangkan anti-HBs menunjukkan sudah ada imunitas ya. Ya. Ini dari SMFM ya, dari Society Feto-Maternal Dunia ya. Mungkin bisa dipelajari sini beberapa interpretasi ya. Prinsipnya HbA1c menunjukkan infeksi yang sedang berlangsung, sedangkan HbC itu adalah infeksi natural, sedangkan anti-HBs adalah sudah imunitas. Ini nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Ini yang terpenting mungkin panduannya mungkin ini yang perlu kita lakukan sebagai dokter obgyn, semua ibu hamil harus dilakukan screening hepatitis B. Ini sudah berjalan programnya di puskesmas. Semua puskesmas ibu hamil pada saat datang pertama kali akan dilakukan triple eliminasi ya, hepatitis B, HIV dan sifilis. Kemudian kita wajib memberikan HBIG dan vaksin hepatitis B pada saat bayi baru lahir kurang dari 12 jam. Ini yang sudah kesepakatan dari semua panduan-panduan kurang dari 12 jam. Bukan 6 jam, bukan 24 jam, tapi kurang dari 12 jam. Kemudian flare hepatitis B jarang, tapi terapi ini yang akan kita bahas ini adalah update nanti dari Kemenkes pemberian antivirus ya. Nah, strategi PMTCT WHO ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama 3 dosis vaksin hepatitis B ya. Jadi pada bayi, pada anak-anak ini sudah kita jalankan dari dulu. Kemudian tes HbA1c pada semua ibu hamil dan pada bayinya biasanya pada sekitar usia 9 bulan bayi itu diperiksa HbA1c-nya. Ini juga sudah berjalan. HBIG ya. Untuk imunisasi vaksinasi pasifnya ini juga sudah kita berikan pada ibu-ibu dengan hepatitis B. Nah, terapi antiretrovirus ini yang sedang akan kita jalankan ya, akan dijalankan programnya oleh Kemenkes. Jadi untuk PPIA, pencegahan penularan infeksi hepatitis B itu ada 3 sebenarnya yang penting. 2 ya, terapi antivirus dan vaksin. Metode persalinan sebenarnya belum terbukti bisa mengurangi penularan hepatitis B. Jadi vaksin hepatitis B paling baik diberikan kurang dari 12 jam setelah lahir. HBIG juga diberikan ya. Kombinasi vaksin dari HBIG menurunkan risiko transmisi dari lebih dari 90% menjadi kurang dari 10%. Jadi sangat efektif ini. Kalau kita lihat HBIG dan HB vaksin itu bisa menurunkan infeksi sekitar 2-3% ya pada ibu dengan HbA1c positif. Ini masih ditentukan lagi oleh bagaimana status HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya negatif, maka bisa kurang dari 0,1% risiko bayi terinfeksi hepatitis B. Namun kalau HbA1c-nya positif, itu ternyata masih cukup tinggi, 5-10% ya dari risikonya tersebut. Meskipun sudah kita berikan HBIG dan HB vaksinasi 3 dosis ya. Jadi maternal HbA1c itu adalah independent risk factor ya, major independent risk factor untuk penularan dari ibu ke bayi. Ini kenapa secara patogenesis, karena
Kalau HBeAg negatif memproduksi anti-inflamatori makrofag dan lain sebagainya, yang ini bisa mengclearance hepatitis B vaksin. Sedangkan kalau HBeAg-nya positif, dia memproduksi pro-inflamatori makrofag yang justru membuat HBV lebih persisten, lebih kebal ya terhadap vaksinasi. Nah, ini makanya kenapa perlu sekarang pemberian terapi antivirus pada yang 5-10% ini. Ya, ini bisa lewati. Nah, ini dari WHO, ya, WHO merekomendasikan ibu hamil dengan HBsAg positif dengan kadar virus lebih dari 200.000 unit mendapatkan profilaksis tenofovir ya dari usia 28 minggu sampai persalinan untuk pencegahan penularan infeksi. Ini sebagai tambahan vaksin HBV 3 dosis ya. Dan jika di rumah sakit atau di tempat klinis tersebut tidak ada pemeriksaan HBV DNA, maka bisa kita gantikan dengan HBeAg ya. Jadi ketika HBeAg positif itu setara dengan HBV DNA lebih dari 200.000 unit. Ada banyak jenis antivirus ya yang direkomendasikan, namun yang menjadi pilihan utama itu ada first line-nya itu kalau dari rekomendasi adalah tenofovir dan entecavir ini ya. Kalau dari yang paling aman dalbivudin dan tenofovir. Yang dipakai di Indonesia nanti kita menggunakan TDF ya atau tenofovir disoproxil fumarat ya. Kenapa? Karena dia paling poten, dia kemudian efektif, tapi dia aman untuk ibu hamil dan janin dan dia tidak memiliki risiko resistensi. Ini mengenai safety ya, mengenai safety tenofovir ya pada beberapa penelitian. Jadi di sini bisa kita lihat di Cina ya, ini sangat efektif. Anak-anaknya tidak ada yang terinfeksi hepatitis B dan tidak ada yang mengalami kecacatan bawaan. Pada 2 studi ini dengan jumlah sampel yang berbeda ya, semuanya tidak ada yang mengalami kecacatan bawaan. Oke. Ini juga dari sistem dari meta-analisis juga sama, tidak ada kelainan bawaan, aman ya. Nah, mungkin ini aja yang penting algoritmanya. Jadi jika ibu hamil dengan hepatitis B HBsAg positif itu kita perlu memeriksakan HBV DNA-nya atau HBeAg-nya. Jika HBeAg positif itu sebenarnya setara dengan HBV DNA. Idealnya kita cekkan dua-duanya ya. Jika HBeAg positif atau HBV DNA-nya lebih dari 200.000 ini maka high risk, maka kita perlu berikan tenofovir ya. Tenofovir. Ini juga sama, mungkin nanti panjenengan bisa melihat sendiri di slide. Ini juga sama. Nah, pemberian obat antivirus diberikan mulai 28 minggu ya. Jadi mulai 28 minggu kalau program Kemenkes nanti sampai 1 bulan pasca persalinan. Ya, saya langsung, waktunya singkat, saya langsung lewatin ke program Kemenkes ya. Ini mungkin yang penting ya, tidak ada bukti bahwa SC itu bisa menurunkan risiko PPIA. Jadi kalau ada yang menyarankan SC untuk mencegah penularan hepatitis itu tidak ada evidence-nya, tidak ada buktinya ya. Nah, ini yang mau saya terangkan, ini update dari Kemenkes ya, bahwa Kemenkes sekarang membuat program baru dalam menunjang triple eliminasi tahun 2030 nanti ya. Nah, ini yang dari piramida ini dari bawah sampai 4 langkah ini sudah dijalankan sampai HBIG. Nah, sekarang kita akan melangkah ke lebih jauh lagi. Kemenkes akan memberikan tenofovir pada bumil dengan viral load yang tinggi. Program ini akan dijalankan di 6 provinsi di Indonesia. Salah satunya di Jawa Timur ya, di Surabaya. Sebentar ya, tinggal sedikit. Jadi nanti ini yang akan dijalankan. Jadi programnya dari pemerintah itu untuk screening ya. Screening nanti akan dilakukan secara luas di puskesmas-puskesmas. Nanti akan dibagikan tes cepat molekuler, diberikan untuk pemeriksaan HBeAg di puskesmas-puskesmas. Nanti ketika positif akan dirujuk ke rumah sakit ya. Jadi seperti ini. Bumil HBV DNA-nya tadi saya ya lebih dari 200.000 nanti akan diberikan tenofovir ya. Nah, ini yang 6 provinsi yang akan terlibat dalam program percontohan ini ya, Jawa Barat, Jawa Timur di Surabaya, Kalsel, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Lampung. Nanti seperti ini prinsipnya adalah akan di screening masif ya. Jadi di screening masif di puskesmas dengan TCM ya. Kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Jadi kalau di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu sudah berjalan saat ini. Jadi kita rujuk pada saat 24 minggu nanti akan dilakukan pemeriksaan viral load-nya dan HBeAg.
Jika positif akan diberikan tenofovir mulai 28 minggu terus sampai 1 bulan postpartum. Kenapa sampai 1 bulan postpartum? Untuk mengurangi risiko flare ya. Kalau kita turun langsung kita stop pada saat persalinan maka ada risiko untuk flare hepatitis B-nya. Nah, program ini dari Kemkes itu berkoordinasi dengan BPJS. Jadi untuk screeningnya masif ini nanti dari Kemenkes, tapi untuk pemberian tenovovirnya itu yang cover dari BPJS. Jadi ini juga sama. Nah, yang berjalan seperti ini, jadi kalau sudah berjalan di Surabaya ya, contohnya di Rumah Sakit UNER di kami screening HbA1c positif, maka kami langsung koordinasi ke Dr. Sutomo. Kita rujuk ke Dr. Sutomo, diberikan tenofovir jika memang ada HbA1c positif. Nanti partusnya bisa di Sutomo, bisa dikembalikan ke tempat kami di Rumah Sakit UNER ya, seperti itu. Mungkin ini aja beberapa pesan. Semua ibu hamil harus lakukan screening hepatitis B, rasanya sudah berjalan ya. Pemberian hepatitis B3 3 dosis dan HPIG wajib pada ibu hamil dengan hepatitis B. Program terapi antivirus tenofovir ini akan segera dimulai, nanti mungkin akan menyebar ke seluruh provinsi ya. Dan yang digunakan adalah tenofovir ya, TDF ya, karena ini paling poten, aman pada kehamilan sudah terbukti, dan juga paling kecil risiko resistensinya. Kalau kita gunakan lamivudin itu dalam waktu 6 bulan dia sudah resisten. Kalau tenofovir ada penelitian menyatakan sampai 6 tahun penggunaan dia tetap tidak resisten terhadap ya kumannya. Dan SC tidak direkomendasikan dengan tujuan untuk mencegah penularan karena ini tidak terbukti secara klinis. Dan menyusui tidak dilarang pada ibu dengan hepatitis B. Ya, mungkin demikian yang singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.